Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syita Fati Atna. Kali ini saya akan membahas tentang apa perbedaan antara fungsi dan persamaan. Baik, fungsi ya. Fungsi ini yang kita kenal ada dua jenis, yaitu ada fungsi umum dan fungsi khusus. Nah, fungsi umum adalah suatu fungsi yang hanya dinyatakan dalam variabel bebas dan variabel terikat saja, tanpa memberikan penjelasan bagaimana hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Kalau kita lihat di sini contohnya, di dalam teori ekonomi menyatakan bahwa konsumsi seseorang yang kita lambangkan dengan C bergantung dari atau dipengaruhi oleh tingkat penghasilan atau dalam hal ini dilambangkan dengan Y. Hubungan ekonomi antara dua variabel tersebut dapat dinyatakan dengan C sama dengan FY. Nah, kita catat bahwa hubungan antara konsumsi dan tingkat penghasilan ini hubungannya seperti ini. Tetapi hal ini tidak memberikan penjelasan bagaimana penghasilan seseorang mempengaruhi tingkat konsumsinya. Nah, dalam hal ini kita belum tahu apakah berpengaruh secara positif atau negatif. Kita bandingkan dengan fungsi khusus. Fungsi khusus adalah suatu fungsi yang dapat menjelaskan tentang hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jadi, dia memperlihatkan adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya, tapi dijelaskan hubungannya itu positif atau negatif. Tetapi kalau yang di umum itu tidak dijelaskan bagaimana hubungannya dan berapa besar pengaruhnya. Baik, contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Hubungan antara C itu tadi adalah tingkat konsumsi, ya. Kemudian Y itu adalah tingkat penghasilan. Nah, dalam hal ini, hubungan ekonomi antara pendapatan seseorang dengan konsumsinya dapat dinyatakan dalam bentuk C sama dengan FY. Nah, ini secara umum ya. Dapat pula dinyatakan dalam fungsi khusus adalah C sama dengan 100 ditambah 0,5Y. Nah, kita lihat di sini. Fungsi ini dapat menjelaskan hubungan atau pengaruh pendapatan Y terhadap konsumsinya, C ya. Hubungannya adalah positif. Dari mana kita tahu bahwa hubungannya positif? Yaitu kita lihat koefisien dari Y, koefisiennya ini bernilai positif, maka hubungannya adalah hubungan positif. Nah, angka 0,5 ini, koefisien 0,5 ini memiliki arti bahwa setiap kenaikan pendapatan C, ya, setiap kenaikan pendapatan Y 1 unit berarti 0,5 dikali 1 mengakibatkan konsumsi C itu meningkat sebesar 0,5 unit. Jadi setiap kenaikan 1 unit di Y mengakibatkan konsumsi C naik sebesar 0,5 unit. Baik, itu adalah hubungan yang positif ya, karena di sini koefisiennya adalah positif. Nah, jadi saya tegaskan bahwa fungsi umum itu tidak menjelaskan bagaimana dan berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, tetapi kalau fungsi khusus dapat menjelaskan bagaimana dan berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Baik, kita akan membahas variabel bebas dan variabel terikat. Jadi saya ingatkan lagi bahwa variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi. Kalau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi.
Oke, kita lihat di sini. Jadi Y sama dengan 5 ditambah 7X, maka variabel bebasnya adalah X, variabel terikatnya adalah Y, karena Y dipengaruhi oleh nilai X. Sama halnya dengan ini ya. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang ini adalah koefisien, kemudian 3 di sini adalah konstanta. Baik, saya akan masuk ke persamaan. Persamaan itu ada beberapa jenis, yaitu ada persamaan definisi. Apa itu persamaan definisi? Persamaan ini membentuk identitas antara dua pernyataan yang mempunyai arti sama persis. Contohnya, Pi sama dengan R dikurangi C. Artinya, ini pernyataan yang sama persis antara ruas kanan dan ruas kiri. Artinya kalau kita mau mencari Pi, rumusnya adalah R dikurangi C. Begitu. Yang kedua adalah persamaan perilaku. Persamaan perilaku ini menunjukkan perilaku suatu variabel dalam merespon perubahan variabel lainnya. Kita lihat di sini ada dua persamaan ya. C sama dengan 100 ditambah 2Q kuadrat. Kemudian C sama dengan 50 ditambah Q kuadrat. Kita lihat kedua fungsi biaya ini memiliki persamaan yang berbeda. Ya, persamaan yang pertama dan yang kedua ini berbeda. Maka asumsi dari masing-masing kondisi produksinya juga berbeda. Artinya mencari nilai C tergantung dari fungsi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah persamaan bersyarat. Persamaan ini menyatakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi. Misalkan QD sama dengan QS, itu adalah syarat. Jadi syaratnya adalah harus sama. Nah, itu adalah pernyataan bersyarat. Kita masuk ke latihan soal. Baik teman-teman, kalau ada soal seperti ini, nyatakan model matematikanya dalam bentuk fungsi umum. Ayo diingat ya, fungsi umum untuk hubungan ekonomi berikut. Yang pertama adalah kuantitas barang yang diminta oleh konsumen Q tergantung dari tingkat harganya. Yang kedua adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen, yaitu Q, tergantung dari harganya P, selera konsumen T, pendapatan konsumen Y, harga barang substitusi R, dan jumlah konsumen potensial K. Kita lihat di sini, fungsi umum, kita kembali lagi ke definisi fungsi umum. Fungsi umum tidak menjelaskan bagaimana dan berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Oke, kita lihat dulu. Variabel bebasnya itu apa? Kita lihat variabel yang mempengaruhi, kemudian variabel terikat, variabel yang dipengaruhi. Kita lihat di sini, kuantitas barang yang diminta oleh konsumen tergantung dari tingkat harganya. Berarti dalam hal ini yang mempengaruhi siapa? Tergantung dari tingkat harganya. Berarti yang mempengaruhi adalah P ya. Karena Q dipengaruhi oleh P. Sehingga variabel bebasnya adalah P, variabel terikatnya adalah Q. Maka fungsi umum yang dituliskan adalah Q sama dengan FP. Ya, ini secara umum. Jadi kita tidak melihat berapa besarannya dan berapa besar pengaruhnya. Yang kedua, jumlah barang yang diminta oleh konsumen Q tergantung. Nah, berarti Q-nya ini tuh kan tergantung. Berarti Q itu adalah variabel terikat. Kemudian tergantung oleh siapa? Harga P, selera konsumen T, pendapatan konsumen Y, harga barang substitusi R, dan jumlah konsumen potensial K. Sehingga PTYRK itu merupakan variabel bebas. Nah, secara umum, fungsi umumnya dapat dituliskan seperti ini. Oke, jadi Q, ini ya, Q itu tergantung dari P, T, Y, R, dan K. Nah, ini adalah variabel bebasnya, kemudian ini adalah variabel terikatnya. Baik, saya masuk ke contoh yang kedua. Nah, kalau yang ini adalah secara khusus dengan contoh yang tadi. Kalau secara khusus kita bisa menuliskan tadi ya, Q
saya bisa menuliskan sebagai Q sama dengan, karena nomor 1 yang menjadi variabel terikatnya adalah Q, maka Q sama dengan, misalkan adalah 2P ditambah 5. Nah, ini secara khusus. Kenapa? Karena hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat terlihat jelas. Bagaimana hubungannya? Hubungannya positif, karena koefisiennya adalah positif. Kemudian yang kedua adalah Q. Karena variabel bebasnya itu ada banyak, maka kita tuliskan semua. Q sama dengan, ini contoh ya, Anda kalau diminta memberikan contoh itu terserah Anda. Tetapi semua variabel bebasnya harus masuk. Misalkan Q sama dengan 2T, P ditambah 2T, ditambah ada apa lagi di situ? Ada Y, berarti misalkan ditambah Y, misalkan dikurangi R, misalkan ditambah 3K, kemudian dikurangi 10. Ini contoh. Oke. Fungsi khusus ini menyatakan adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Berarti dalam hal ini Q dengan P hubungannya positif, karena koefisien ini ada koefisiennya berapa koefisiennya? 1 ya, koefisien untuk P 1. 1 tidak dituliskan. 1 positif ya. Kemudian Q dengan T hubungannya juga positif, karena koefisiennya plus 2. Q dengan Y hubungannya positif, Q dengan R hubungannya negatif karena di sini negatif, Q dengan K hubungannya positif. Nah, karena ini menyatakan adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, maka dinamakan dengan fungsi khusus. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.